Hanyo Inuyasha sedang mencuri permata sikon dari sebuah desa di era feodal Jepang. Penduduk desa berteriak bahwa Inuyasha ada di sini dan mencoba menjebaknya dengan jaring, tetapi dengan mudah melepaskan diri saat dia menyeringai. Penduduk desa mencoba menjebak Inuyasha lagi dengan panah dan tali, tetapi dia menghindarinya. Inuyasha menerobos masuk ke kuil dari atap dan melihat permata suci, tetapi menutupi hidungnya untuk tidak mencium bau garam pemurnian asap yang kemudian pergi ke permata suci tersebut dan meraihnya. Penduduk desa memasuki kuil dari pintu dan berusaha untuk mencegah Inuyasha mengambil permata suci dengan melemparkan panah ke arahnya, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa obor yang memegang garam pemurnian, tetapi mereka tidak berhasil. Inuyasha menghindar dan melarikan diri dari kuil melalui atap dengan permata suci saat ledakan terjadi. Inuyasha berkata pada dirinya sendiri bahwa itu akan mengajari mereka, dan dengan permata suci yang dimilikinya akhirnya dia bisa menjadi iblis sejati. Kikyo yang tahu bahwa Inuyasha mencuri permata sikon mencoba mengejarnya dan tampak marah kepadanya. Dengan kesal, Kikyo kemudian melepaskan panahnya ke arah Inuyasha. Pada akhirnya Inuyasha terkena panah suci milik Kikyo dan tersegel di pohon suci zaman. Inuyasha meraih permata suci yang terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Inuyasha terkejut saat dia memanggil Kikyo dan bertanya bagaimana dia bisa melakukannya, dan belum sempat dia melanjutkan pembicaraannya, Inuyasha kemudian tertidur dengan damai. Kikyo perlahan berjalan menuju permata suci sebelum dia menjatuhkan busurnya dan berlutut. Kaede berlari ke arah Kikyo dan berlutut di sampingnya saat dia memanggilnya. Penduduk desa mengelilingi Kikyo saat mereka memanggilnya. Salah satu penduduk desa mengatakan Kikyo terluka parah. Kaede bertanya pada Kikyo bagaimana dia bisa terluka. Kikyo mengatakan bahwa kelemahan hatinya lah yang telah membuatnya seperti ini, dan semua ini karena Shikon no Tama. Kaede mencoba untuk menghibur Kikyo dan mengatakan kepadanya bahwa lukanya harus disembuhkan. Kikyo berkata kepada Kaede bahwa dia tidak bisa diselamatkan dan kemudian mengambil permata suci dan meminta Kaede untuk membakarnya dengan jasadnya karena tidak boleh jatuh ke tangan makhluk jahat. Kikyo kemudian jatuh kesakitan dan akhirnya meninggal. Kaede dengan sedih memanggil kakak perempuannya Kikyo saat mayatnya jatuh ke tanah. Mayat Kikyo memegang permata suci. Dia memikirkan permata suci dan dia akan membawanya ke dunia lain saat dia menghilang. Pada tahun 1997 di Tokyo, Kagome Higurashi yang berusia 14 tahun diceritakan kisah Shikon no Tama oleh kakeknya. Kakeknya marah ketika dia melihat Kagome tidak tertarik dengan ceritanya. Kakek memberinya hadiah ulang tahun, yaitu kaki mumi kapal air, yang dia berikan kepada kucingnya Buyo untuk dimakan. Keesokan paginya adalah ulang tahun ke-15 Kagome. Saat Kagome pergi ke sekolah, Kagome melihat adiknya Sota di dekat sumur suci kuil. Dan kemudian mendekatinya. Dia berdiri di samping adiknya di ambang pintu, menanyakan apa yang terjadi. Sota menjelaskan bahwa dia yakin kucing itu ada di dekat sumur. Kagome menuju ke dalam menuju sumur untuk mencari kucingnya Buyo. Mereka mendengar suara garukan yang membuat Sota takut, tetapi Kagome terus menuruni tangga, yakin itu adalah Buyo. Setelah menemukan kucing itu, sumur itu meledak dalam kilatan cahaya biru dan tangannya terulur dan meraih Kagome, menariknya ke dalam sumur dan membawanya ke feodal Jepang. Dalam perjalanan ke feodal Jepang, Kagome memperhatikan yokai yang menangkapnya dan menjadi takut. Dia mendorongnya menjauh dan ketika dia melakukannya, kilatan cahaya ungu mengenainya mengirimnya menjauh darinya. Kagome kemudian mendarat di dasar sumur dan, mengira dia masih di rumah, dia memanggil adiknya dan juga kakeknya. Menggunakan tanaman merambat di sumur untuk memanjat keluar, dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak ada di rumah lagi. Dia mencari di sekitar tempat terbuka berharap untuk menemukan keluarganya ketika dia melihat pohon suci dari kuil keluarganya. Berjalan lebih dekat ke pohon, dia melihat anjing setengah siluman Inuyasha yang tertidur tersangkut di pohon. Karena penasaran, Kagome meraih dan membelai telinga anjingnya yang lucu. Penduduk desa berpikir bahwa Kagome adalah iblis, menyerangnya dan menangkapnya ketika mereka melihatnya di dekat Inuyasha. Penduduk desa mengikat Kagome dan membawanya ke desa mereka. Kagome bertanya kepada penduduk desa mengapa dia diikat. Penduduk desa merasa aneh terhadap Kagome karena memakai pakaian aneh yang tampak dari negeri asing. Penduduk desa kemudian bertanya-tanya apakah akan ada perang lagi sebelum musim tanam padi, dan mereka begitu khawatir akan hal itu. Para wanita desa bertanya-tanya apakah Kagome mungkin adalah rubah yang menyamar. Kagome berpikir pada dirinya sendiri mengapa semua pria desa di sini memiliki jambul yang tampak aneh dan lucu, dan bertanya-tanya di manakah tempat ini.
Salah satu penduduk desa memberitahu semua orang untuk memberi jalan untuk Kaede. Kaede yang sudah tua mulai mendekati Kagome. Kagome berpikir pada dirinya sendiri bahwa Kaede adalah orang aneh lainnya. Salah satu pria desa mengambil busur Kaede darinya sebelum Kaede melemparkan garam pemurnian ke Kagome. Kagome berusaha menghindari dan menangkis garam pemurnian yang dilemparkan Kaede kepadanya dan marah kepada Kaede apa yang dia lakukan. Kaede memberitahu Kagome bahwa penduduk desa mengatakan kepadanya bahwa siluman ditemukan di hutan Inuyasha dan dia pikir dengan melakukan ritual pemurnian maka masalahnya akan beres. Salah satu pria desa mempertanyakan Kaede bahwa Kagome bisa menjadi mata-mata asing. Kaede berkata kepada Kagome untuk membiarkan dia melihat wajahnya dengan baik sebelum dia meraih wajahnya dan memeriksanya. Kaede melepaskan tangannya dari Kagome dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat seperti saudara perempuannya Kikyo. Kaede melepaskan Kagome dan membawanya ke gubuknya dan membuat sup. Kaede memberi Kagome sup untuk makan malam. Kagome memberitahu Kaede bahwa supnya terlihat enak dan berterima kasih padanya. Kaede memberitahu Kagome untuk memaafkannya dan penduduk desa karena begitu banyak perang akhir-akhir ini. Anak-anak mereka menjadi gegabah dan bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak ada urusan dengan perang tetapi mereka menolak untuk mendengarkan sehingga membuat Kaede khawatir. Kagome bertanya pada Kaede apakah ini bukan Tokyo. Kaede terlihat bingung dan menanyai Kagome tentang Tokyo karena dia belum pernah mendengar tempat seperti itu dan bertanya-tanya apakah itu kampung halamannya. Kagome menegaskan dan mengatakan dia ingin pulang segera tetapi dia tidak tahu harus bagaimana. Kaede menatap Kagome saat dia mengingat percakapannya dengan kakak perempuannya Kikyo sebelum dia meninggal dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa 50 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sementara itu, siluman Mukade Joro atau siluman lipan telah datang dari hutan Inuyasha dan tiba-tiba memasuki desa. Saat menghancurkan gubuk, Kaede dan Kagome pergi keluar gubuk. Saat Kaede bertanya-tanya apa yang terjadi, salah satu penduduk desa memanggil Mukade Joro dengan sebutan siluman. Mendengar itu Mukade Joro ngamuk dan melemparkan seekor kuda. Penduduk desa melemparkan panah api ke siluman lipan tetapi dengan mudah disingkirkan. Siluman lipan melempar kuda di ke arah Kaede dan Kagome. Kagome kemudian mengatakan dia lagi. Siluman lipan memberitahu Kagome untuk menyerahkan permata suci dan menyerangnya, tetapi meleset saat dia dan Kaede berlutut. Kaede mempertanyakan permata suci dan bertanya pada Kagome apakah dia memilikinya. Kagome memberitahu Kaede bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang permata suci. Penduduk desa terus menembakkan panah ke siluman lipan. Kagome kemudian mengatakan ke siluman lipan untuk memberikan permata suci padanya. Siluman lipan dengan cepat memutar tubuhnya dalam gerakan seperti tornado. Kagome berpikir pada dirinya sendiri bahwa siluman lipan akan mengejarnya. Salah satu penduduk desa mengatakan tombak dan panah mereka tidak berpengaruh. Penduduk desa berkata kita harus membawa siluman itu ke sumur pemakan tulang. Kagome menanyai Kaede tentang sumur pemakan tulang. Kaede memberitahu Kagome bahwa sumur itu ada di hutan Inuyasha. Kagome berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu adalah sumur yang dia panjat dan bertanya pada Kaede ke arah mana hutan itu. Kagome berlari ke sungai dan berteriak minta tolong karena siluman lipan mengejarnya. Kaede bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang gadis biasa bisa melihat cahaya yang keluar dari hutan itu. Penduduk desa memanggil Kaede dan bersiap untuk mengikuti Kagome dengan menunggang kuda. Kagome berlari menuju sumur untuk mencoba dan menjauhkannya dari desa. Sementara Kagome lari dari iblis, dia meminta bantuan. Ketika dia melakukan ini, mantra pada Inuyasha rusak dan dia bangun dan mengatakan dia mencium bau darah wanita yang ingin dia bunuh, Kikyo, dan dia mendekati Kagome. Inuyasha mencoba mencabut panah suci yang disematkan di dadanya tetapi tidak bisa karena dia disegel dengan mantra suci. Siluman lipan menyerang Kagome dan dia mendarat di depan pohon suci. Inuyasha memanggil Kagome Kikyo dan bertanya mengapa dia membuang-buang waktu dengan siluman lipan. Kagome mendongak untuk melihat Inuyasha yang terbangun dan berpikir pada dirinya sendiri apakah dia baru saja mendengarnya berbicara dan bertanya apakah dia masih hidup. Inuyasha memberitahu Kagome untuk membunuh siluman lipan dalam satu serangan dan memanggilnya Kikyo lagi. Inuyasha menjadi bingung dan memberitahu Kagome untuk tidak terlihat begitu bodoh dan bertanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya sebelum memanggilnya Kikyo. Kagome berdiri dan meminta Inuyasha jangan panggil dirinya Kikyo dan memberitahu namanya tetapi Inuyasha tidak dengar. Inuyasha memberitahu Kagome bahwa siluman lipan akan datang. Siluman lipan keluar dari pohon suci dan mencoba mengejar Kagome tetapi dihentikan oleh penduduk desa.
Kagome mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia telah diselamatkan. Inuyasha memberitahu Kagome bahwa dia putus asa dan memanggilnya Kikyo lagi. Kagome memberitahu Inuyasha untuk tidak salah mengira, dia bukan Kikyo. Inuyasha memberitahu Kagome untuk tutup mulut karena siapa lagi yang akan mengeluarkan aroma seperti Kikyo dan menjadi bingung saat dia mengendusnya kemudian menyadari bahwa dia bukan Kikyo. Kagome memberitahu Inuyasha bahwa namanya adalah Kagome. Inuyasha memberitahu Kagome bahwa Kikyo tampak lebih pintar dan cantik. Kagome menjadi kesal. Sementara dia terganggu, siluman lipan meraihnya. Agar tidak ditangkap, Kagome menjambak rambut Inuyasha. Kaede mencoba mencari tahu mengapa Inuyasha terbangun ketika mantranya seharusnya bertahan selamanya. Sementara Inuyasha bertanya-tanya mengapa Kagome memiliki permata sikon. Siluman lipan mencoba menggigit Kagome tetapi Kagome tanpa sadar meledakkannya, memotong beberapa lengan seperti yang dia lakukan di sumur, yang membuat Kaede dan penduduk desa terkejut. Permata sikon kemudian bersinar di sisi Kagome dan siluman lipan menggigitnya dan melemparkannya ke udara. Saat Kagome jatuh, permata sikon terbang keluar dari lubang yang digigit di sisinya. Siluman lipan kemudian menjepit Kagome ke Inuyasha dan pohon dengan membungkus tubuhnya yang panjang di sekitarnya. Siluman itu menghina Inuyasha, yang mengaku bisa mengalahkannya. Inuyasha memberitahu Kagome untuk mencabut panah darinya sehingga dia bisa menyelamatkan mereka. Kaede memperingatkan Kagome agar tidak melakukannya. Inuyasha mengatakan bahwa mereka semua akan mati jika dia tidak menyelamatkan mereka. Jadi, Kagome menarik panah itu dengan keinginan untuk tetap hidup. Inuyasha dengan cepat menghancurkan siluman lipan dengan sangon Tesou dan Kaede mendapatkan permata dari mayatnya, karena Kagome memberitahunya di mana permata itu berada. Kaede mengembalikan permata kepada Kagome, mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang adalah pelindung permata. Kagome bertanya-tanya bagaimana itu bisa masuk ke dalam tubuhnya saat dia bingung. Inuyasha menyela Kagome dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak memberinya permata. Kagome tampak kebingungan bertanya-tanya bukankah seharusnya dia menjadi pahlawan.